Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yaqulu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hazana idza syi'ta sahla. Shadaqallahu wa shadaqa Rasul Karim. Hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu serta saudara sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk apapun. Yang kemudian kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, semestinya malam hari ini kita akan membahas kembali kelanjutan hadis qudsi tentang adalah keadilan kemarin yang belum sempat selesai. Namun karena kita sudah masuk di bulan Desember, yang bulan ini menjelang liburan anak sekolah, liburan para pegawai, dan kita di akhir tahun serta mau masuk tahun baru, kebanyakan pada berlibur. Sementara acara libur banyak yang ingin melakukan ya mungkin sekedar rihlah atau mungkin sebagian ziarah, sebagian mungkin walimatul urus di tempat-tempat yang jauh, ingin intinya mengadakan safar, atau bahkan sebagian kita ada yang mungkin ada program umroh. Untuk itu kami sampaikan malam hari ini, walaupun ini sudah pernah kita sampaikan, sekedar mengingat kembali tentang adab-adab dalam bersafar. Sehingga bagi yang sudah insya Allah sebagai bentuk pendalaman, bagi yang belum, ini adalah tambahan ilmu untuk kita yang ingin melakukan sebuah safar. Pembahasan ini kita ambil dari dua sumber. Yang pertama dari Sahih Adab Islamiyah, yang diambil dari hadis-hadis sahih kaitannya dengan adab-adab Islam. Secara fikih kita akan mengambil dari buku Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu bab qasrus shalah, mengqasar salat, yang ditulis oleh Dr. Wabah Zuhaili pada jilid yang kedua dari 9 jilid yang ada. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagian sudah kita lakukan, namun mungkin sebagian masih jarang kita lakukan di kita ini sebagai bentuk budaya atau kebiasaan-kebiasaan ketika menjelang melakukan safar. Langsung saja, yang pertama, sebaiknya sebelum safar kita melakukan sholat istikharah 2 rakaat terlebih dahulu. Sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dilakukan 2 rakaat, boleh di waktu siang, boleh di waktu malam, bahkan boleh sendiri maupun boleh dilakukan secara berjamaah. Seperti biasa, sholat-sholat seperti biasa, yaitu pertama diawali dengan takbir, kemudian doa iftitah, kemudian surat Al-Fatihah, kemudian ayat Al-Quran, seperti biasa, rukuk, sujud, dan sebagainya sampai 2 rakaat. Usai salam, baru kita berdoa doa istikharah. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. In kunta ta'lam annal hadzal amru khairan li fi dini wa ma'asi wa akibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam anna hadzal amru syarrun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri fasrifni anhu fasrifu anni waqtir lil khair haitsu kana thumma ardini. Ini doa yang dibaca usai sholat yang namanya
doa istikharah. Ya Allah, aku minta kebaikan darimu. Karena istikharah itu artinya tolabul khair, meminta kebaikan antara dua hal, jadi berangkat atau tidak. Minta ketetapan hati kepada Allah untuk berangkat atau menunda keberangkatannya. Ini penting. Urusan apa? Urusan tentunya yang sifatnya urusan duniawi. Karena untuk urusan ukhrawi kita tidak perlu istikharah, karena itu insya Allah diridhoi oleh Allah SWT. Kemudian dua rakaat, artinya kita sholat 2 rakaat yang itu sifatnya sholat sunnah, bukan sholat fardu. Ini doa istikharah yang kita lakukan sebelum melakukan perjalanan. Sekali lagi, ini sebagian sudah menjadi kebiasaan, sebagian lagi belum terbiasa ketika hendak pergi sholat istikharah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ini juga kita lihat di masyarakat kita belum terbiasa menulis wasiat sebelum melakukan perjalanan jauh. Bahkan tidak perjalanan saja, sunnahnya juga menulis wasiat, termasuk di dalamnya tanggungan utang piutang ketika hendak tidur, tidak safar tapi hendak tidur saja, sunnah untuk menulis tanggungan-tanggungan, janji-janji, nadar-nadar, wasiat-wasiat, barangkali nanti dalam tidurnya kemudian Allah mencabut nyawa. Nah, ini kaitannya dengan bepergian, maka menulis wasiat itu penting. Kitabatul wasiyah, menulis sebuah wasiat yang tulisan wasiat itu nanti diletakkan, ditaruh tidak jauh, kalau tidur tidak jauh dari tempat tidur, kalau pergi tidak lama menjelang kepergiannya. Tentang surat wasiat ini, kalau kaitannya dengan nanti harta benda, seandainya wasiat itu turun kepada ahli waris atau anak, dan seandainya dalam bepergian betul-betul ini kena musibah dan akhirnya meninggal, maka ahli waris walaupun mendapatkan wasiat kaitannya dengan finansial dari orang tuanya, tidak boleh atau tidak berlaku wasiat untuk ahli waris kaitannya dengan harta benda. Yang berlaku nanti selain harta benda, karena wasiat untuk harta benda itu tanpa wasiat pun ahli waris pasti akan mendapatkan bagian daripada tirkah, yaitu warisan. Jadi menulis wasiat. Yang ketiga, sunnahnya Bapak Ibu, kalau mau bepergian lebih jauh, ada beberapa istilah bepergian itu, 1, lebih sehari semalam. Dikatakan musafir, khususnya ibu-ibu, wanita untuk membawa mahram. Yang kedua, lebih dari 17 kilometer, yang sebagian ulama sudah memperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar sholat. Sementara kalau dalam keterangan Dr. Wahbah Zuhaili, pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, setelah mencapai kurang lebih sekitar 76 km sampai 80 km. Ada juga Ibnu Taimiyah tidak menggunakan jarak, tinggal masyaqqah, berat atau ringannya dalam perjalanan. Karena mungkin berjalan dengan sepeda motor, dengan bus, dengan pesawat, tentunya berat ringannya berbeda-beda. Sehingga nanti untuk standar qashar atau tidak puasa ketika Ramadan, kemudian cukup mengusap 2 sepatu, tidak dibuka sepatu kita ketika berwudu, itu kaitannya dengan masyaqqah atau tidaknya, bukan karena jarak tempuh. Karena jarak tempuh bisa saja jauh, tapi dengan menggunakan pesawat, sehingga ini menjadi tidak berat. Sekali lagi, ini tidak ada batasan khusus, hanya nanti di akhir pembahasan insya Allah yang paling pendek 17,5 km sudah boleh dijamak, yang panjang sampai 75-80
kilometer. Ini yang pokok, yang sering menjadi pertanyaan, kapan kita boleh mengkosor. Sebagian mengatakan pindah kota, ganti kota, boleh di jamak. Nah, kemudian yang sebelum itu kita bahas, al-afdal alla yusafir wahdah. Sebaiknya, afdalnya, lebih baiknya, bepergian itu tidak sendirian. Lebih baik berarti sunnah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ar-raqib syaitanun, war-raqibani syaitanani, wa thalatha rukbun. Rasul mengatakan bahwa ar-raqib syaitanun, war-raqibani syaitanani, ay al-infirad, wa dhihab fil ardi ala sabil wahda min fi'li syaitan. Ini mengandung pengertian bahwa bepergian sendirian itu bagian daripada sesuatu yang makruh karena bagian daripada perbuatan setan. Termasuk berdua. Tetapi kalau sudah bertiga disebut betul-betul perjalanan yang sunnah. Maka untuk menghindari kemaksiatan di perjalanan dan juga dalam rangka menjaga keselamatan, sebaiknya sunnahnya bertiga ke atas. Tapi sekali lagi bukan haram. Bukan sesuatu yang haram, boleh-boleh saja, cuman sunnahnya bertiga ke atas. Kemudian yang keempat, siapa yang diajak kita pergi, minimal 3 tadi, ikhtiyar rafiq as-soleh, carilah teman yang soleh. Rasulullah mengatakan, anna Rasulullah qala, la tusahib illa mu'minan, wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Tidak, janganlah kamu jadikan sebagai teman kecuali seorang mukmin, dan sebaiknya tidak makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ali radhiyallahu mengatakan tujuan safar dibanding mencari teman yang soleh, beliau lebih mengutamakan mencari teman yang soleh. Setelah teman soleh itu kita cari, baru menentukan tujuan safar kita. Tujuannya untuk tadi saya sampaikan bisa untuk ziarah kepada kedua orang tua kita, kepada teman kerabat kita, kepada saudara-saudara kita, untuk menjenguk orang sakit, untuk walimatul urus, bahkan untuk umroh atau ibadah haji. Itu sebaiknya memang secara bersama-sama. Itu luar biasa. Ali radhiyallahu anhu mengutamakan lebih baik mencari teman dulu, baru menentukan kemana dan hari apa mau berangkat. Jadi ini kebersamaan lebih diutamakan Ali radhiyallahu anhu dibanding untuk tujuan dan kapan mau berangkat. Bapak Ibu, kemudian setelah kita mencari teman, bisa dari keluarga, bisa orang lain, yang jelas dia muktaman, orang yang bisa, yang bertanggung jawab, baru yang berikutnya izin kepada tetangga kanan kiri muka belakang, termasuk wadik, yaitu titip keluarga yang ditinggal, titip harta benda yang kita tinggalkan, maupun titip-titip yang lainnya. Nah, sehingga ketika nanti ada saudara kita yang hendak umroh, hendak haji, mengumpulkan warga, mengumpulkan tetangga, kemudian pamitan, sekaligus titip, itu ternyata sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan dimaknai mangkat haji rum situ wis pengumuman. Mangat umroh rum situ wis woro-woro. Justru woro-woro pengumuman itu, satu, minta doa kepada mereka. Kalau di antara mereka ada yang soleh, itu memang sunnah minta doa kepada mereka. Ada sahabat Nabi ketika mau pergi menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Albani mengatakan hadis ini sahih, yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Ja'a rajulun ilan nabi faqala ya Rasulullah inni uridu safaron zawidni faqala zawwadakallahu taqwa qala zidni qala wa ghafara dambaka qala zidni wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Anas bin Malik pernah menyampaikan ada seorang yang datang kepada Nabi menyampaikan bahwa beliau ini mau bepergian. Kemudian setelah sampai kepada Nabi minta bekal doa kepada Rasulullah. Maka Rasul menunjukkan zawwadakallahu taqwa. Semoga engkau diberikan zawadaka, diberikan bekal oleh Allah dalam bentuk ketakwaan. Nyuwun ngapunten, karena bepergian itu bisa saja di perjalanan ada melihat sesuatu yang sebaiknya tidak kita lihat karena barang haram, kemudian melihatnya. Nyuwun ngapunten, barangkali di jalan itu ada sesuatu barang yang kadang-kadang terletak di sembarang tempat, kita tidak terbiasa mengambil barang orang lain, karena barang di atas meja tanpa ada yang nunggu, barangkali entah HP dan sebagainya, ternyata mungkin kita mengambil. Atau barang yang tertinggal di mobil, di pesawat, kemudian kita mengambilnya. Barangkali itu sesuatu yang sifatnya dosa, kita tidak pernah melakukan, tapi karena ada kesempatan, mungkin melakukannya. Maka semoga di mana saja kalian berada, tetap takwa kepada Allah. Zawwadakallahu taqwa. Maka doa tentang zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khair haitsu ma kunta, itu tidak hanya doa untuk saudara kita yang mau tindak haji atau umroh saja. Kemana saja pun berangkatnya untuk safar, baik tadi kami sampaikan untuk sekedar mendatangi walimatul urus, kemudian untuk silaturahmi, sekedar untuk dharma wisata, kemudian takziah dan sebagainya, itu perlu meminta doa sebelum berangkat. Syukur tadi mendoakannya 3 hal. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka. Dan yang terakhir yang penting, wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Semoga Allah memudahkan kalian di mana saja kalian berada. Karena sebagaimana yang pernah kita sampaikan, bisa saja jalan yang kita lalui buruk, becek, lubang-lubang dan sebagainya, akhirnya terjadi kecelakaan. Semoga Allah mudahkan kepada kalian. Bisa saja karena mobil yang kita tumpangi, bus yang kita tumpangi, pesawat yang kita tumpangi mengalami kerusakan. Semoga Allah mudahkan di mana saja kalian berada. Bisa saja hotel yang kita tempati, klosetnya buntet. Yang ada terjadi klosetnya buntet. Bisa terjadi liftnya berhenti. Bisa saja liftnya berhenti. Yang pernah terjadi pesawat terbang mau take off, AC-nya mati. Piye? Pesawat terbang AC-nya mati. Masya Allah, ini terjadi. Bisa saja hotel yang mau kita tempati, lagi hotelnya tidak masalah, orangnya yang bingung. Lah ibu, hotelnya di mana pun tinggi, hotelnya pokoknya segi 4, catnya krem, ya semua sangat ya catnya krem segi 4. Nggak ada yang pakai gendeng. Ini kasus-kasus lama muncul seperti itu. Jadi wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Semoga Allah memudahkan kalian di mana saja kalian berada, baik di perjalanan, di kendaraan bus, perahu dan sebagainya. Terutama kami sampaikan walaupun di perjalanan memang sebaiknya menghindari barang-barang yang makruh atau sampai tingkatan haram. Mungkin kita yang jarang pergi atau yang belum pernah pengalaman seperti di
kapal misalnya. Kapal di sana ada gedung film. Nih. Kapal di sana ada tempat karaoke. Nih. Nah, ketika kita melakukan minimal lakbun, sebaiknya padahal ketika kita berada di pesawat, di mobil, itu saja ada sunnahnya. Kalau kita naik, maka membaca Allahu Akbar. Begitu depannya ada mendung, pesawat persiapan mau naik, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pesawat sedikit oleh turun, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa saja terjadi ada kasus-kasus pesawat mau landing bablas sampai ke sawah. Pesawat mau landing di Solo bablas sampai ke kuburan. Ada yang ke laut. Alhamdulillah untuk di Serenan itu langsung bisa selamat karena masuk di sungai. Iya. Atau pesawat naiknya terlalu ke atas sehingga sudah tidak terkontrol oleh radar. Ini kemana ini pesawatnya sudah tidak terkontrol. Maka lagi subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Tetapi juga yang kedua, jangan terlalu takut. Karena kita sudah berdoa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mengapa ini kami sampaikan? Saya tidak ketemu langsung orangnya, tetapi ada orang yang pernah mendengar langsung. Jangan rame-rame. Pesawat terbang setinggi ini, nggak tiba biye. Ini barang abot. Ya iyalah, masa pesawat nggak abot. Semua diam, semua dikir. Ini malah dari satu pesawat jadi tidak nyaman. Sekali lagi, ini pernah ada kasus seperti itu. Kemudian Bapak, makanya tadi ketika kita naik sudah berdoa. Subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi, maha suci Allah, sakhkhara, alladzi dalla, yang telah menundukkan. Jadi insya Allah unta yang kita naiki sudah ditundukkan oleh Allah, bus yang kita naiki sudah ditundukkan oleh Allah, pesawat yang kita tumpangi sudah ditundukkan oleh Allah untuk mengikuti sopir kemana saja. Sopir itu mengarahkan pesawat itu, unta itu, mobil itu, atau perahu itu sudah ditundukkan oleh Allah. Wa ma kunna lahu muqrinin ay muti'ina, yang mereka itu pesawat, unta, kuda senantiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sudah ditundukkan. Kita berdoa semoga Allah menundukkan mereka sehingga tidak bermasalah ketika kita tumpangi. Berarti doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza itu doa dibaca ketika sudah naik kendaraan, bukan di bawah. Ketika di bawah tidak pergi doanya Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, sunnahnya lagi kalau kita boleh milih hari, apalagi yang menentukan kita sendiri, sunnahnya lagi bepergian di hari Kamis. Syukur untuk biru-biru umroh sudah punya jadwal setiap berangkat di hari Kamis, sehingga yang program 9 hari berarti berangkat 1 hari pulang sehari, 7 hari di Mekah Madinah sudah bisa sholat 2 Jum'ah, 1 Jum'ah di Madinah, 1 Jum'ah di Mekah. Ini tentang mengapa di hari Kamis kok tidak di hari Jum'ah, kok tidak di hari Sabtu. Karena Jum'ah itu adalah
kumpulnya kaum muslimin seminggu sekali. Dan di situ hampir ada wasiat takwa. Satu, syukur kepada Allah. Yang kedua, wasiat takwa. Yang ketiga adalah salawat kepada Rasulullah. Kemudian Quran atau hadis sudah dibacakan. Maka Imam Syafi'i mensyaratkan setidaknya khutbah itu ada hamdalahnya, ada wasiat takwa, kemudian salawat kepada Nabi, bacaan Quran atau hadis, ditutup pun sudah dinyatakan sah khutbah Jum'ahnya. Artinya apa? Untuk mendapatkan asupan ilmu per minggu itu penting. Minimal seminggu ngaji sekali, itu pun hanya dengarkan khutbah Jum'ah. Jadi minimal seminggu sekali itu pun Jumatan. Berarti kalau ada kaum muslimin nggak pernah ngaji, nggak pernah Jumatan, ya kapan mendapatkan asupan ilmu ini? Insya Allah ini sudah besok kita tuh dapat khutbah Jum'ah, malam Jum'ahnya ngaji lagi. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi istihbabus safar yaumul khamis. Kemudian yang berikutnya, ini agak cepat saja. Allah takbir ida sa'ida ulu wa tasbih ida nazala. Jadi sudah kami sampaikan, mengucapkan takbir apabila kendaraan itu naik atau kita jalan naik, termasuk jenengan tidak menggunakan kendaraan tapi segera jalan kaki. Mungkin di antara kita ada yang naik gunung ke Lawu, naik gunung ke Sindoro, naik gunung ke Rinjani dan sebagainya. Maka ketika naik takbir, turun, mudah-mudahan yang belum pernah naik gunung, kadang-kadang turun tuh ya agak ngeri-ngeri gitu. Bantal ditaruh di bokong, tahu-tahu sudah saya bawa. Coba kalau kita dapatkan dompak kayu banyak, menyakitkan. Maka untuk ya Allah, subhanallah, Allah akbar, subhanallah akbar. Jadi sampai begitu kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di beberapa YouTube sudah pernah memuat tentang seorang pengendara pesawat, termasuk kru, pilot dan kopilotnya, bertakbir, tasbih, takbir, tasbih. Alhamdulillah, pesawat yang awalnya oleng, Allah selamatkan kembali, Allah berikan ketundukan kepada pilot tersebut, akhirnya pesawat tidak jadi jatuh. Sekali lagi, kepada Allah itu senantiasa kita ingat. Kemudian yang berikutnya adalah tentang idza nazala baladan ista'adza billahi min syarriha. Apabila kita sudah sampai ke tempat yang kita tuju, hendaklah kita berdoa. Minimal yang kita doa adalah doa ta'awud. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Tsumma lam yadurru syai'un atau lam yadurru syai'un. Jadi minimal a'udzu billahi minasyaitonir rajim, boleh ta'awud kepada Allah, atau dengan doa yang sudah sering kita baca pagi dan sore, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Itu minimal, insyaallah kita tidak akan terganggu di tempat di mana kita berada. Ternyata doa ini tidak sekedar di negeri yang kita tuju. Bahkan kita mau renang saja di kolam renang. Kita masuk daerah wisata, kita tidak tahu daerah wisata itu banyak jin yang ganggu atau tidak. Nah, doa ini efektif untuk dibaca agar kita tidak terkena gangguan jin. Tidak terkena gangguan jin. Kemudian yang berikutnya, ternyata ada yang juga jarang kita dengarkan, ada musafar bil mushaf ila ardil aduwi. Tidak melakukan safar dengan membawa mushaf Al-Quran ke negeri-negeri musuh. Untuk safety,
keselamatan pribadi kita. Misalnya, ini Israel dan Palestina sedang ramai. Kemudian sengaja melakukan perjalanan ke Israel. Kemudian kita membawa Al-Quran Karim. Nah, itu secara safety pribadi sangat tidak safety, sangat membahayakan. Oleh sebab itu, kita dilarang untuk membawa mushaf Al-Quran. Ruwiya Muslim an Abdullah ibnu Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yanha ayusafira bil Quran ila ardil aduwi makhafatan ayana lahul aduwu. Rasulullah melarang untuk safar dengan membawa Quran ke negeri-negeri musuh Islam. Takut kalau Quran itu tertangkap oleh mereka atau terbawa oleh mereka. Baik Qurannya yang dirusak, dirubek-rubek maupun dibakar, maupun orangnya yang membawa Quran, kemudian terjadilah penyiksaan. Jadi sekali lagi, ini untuk jaga-jaga, bukan sekedar jaga-jaga juga. Ini kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana ketika kita membaca Quran? Quran yang sudah dihafal oleh kita. Quran yang sudah dihafal oleh kita, kita baca. Kita ulang-ulang. Kita tikrar. Kemudian untuk ibu-ibu yang diinginkan, ruwiyah tentang ibu-ibu tidak melakukan safar yang lebih daripada sehari semalam kecuali membawa mahram. Ruwiyal Bukhari an Ibnu Abbas qol kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusafirul mar'atu illa ma'adi mahramin wa la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun. Rasul mengatakan sebaiknya wanita itu tidak melakukan safar. Wanita disebut safar, bepergian minimal sehari semalam, walaupun tidak jauh, sudah dianggap safar, apalagi sampai 76 km, sampai 80, yang kita sudah diperbolehkan untuk melakukan satu, sholat di jamak dan di qashar. Yang kedua, boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, boleh tayamum. Kemudian bahkan yang berikutnya nanti ketika kita berwudu tidak harus mencopot sepatu kita, cukup diusap di atasnya. Nah, untuk ibu-ibu ya kecuali harus dengan mahram. Nah, mahram itu penting untuk ibu-ibu. Maka selagi kepada teman-teman yang hari ini di biro-biro umroh, walaupun pendaftarnya banyak dari kalangan ibu, sebaiknya tetap menyampaikan hadis ini kepada ibu-ibu untuk senantiasa membawa mahram. Bukan keuntungan saja atau ibadah secara urusan ibadah juga ibadah, tapi ini juga bagian larangan harus kita perhatikan khususnya untuk biro-biro perjalanan. Yang umroh saja begitu, apalagi sekedar biro perjalanan dharma wisata sebaiknya membawa mahram. Nah yang terakhir, ini yang sedikit agak panjang, tentang ayat rifa fikas safar wa ma fi min rukhsah. Sebaiknya bapak-bapak ibu-ibu yang mau tindak safar, bepergian untuk apapun, mengerti tentang fikih safar. Nah, kita langsung masuk ke buku Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh Dr. Wabah Zuhaili. Yang sempat kami ringkas sedikit. Yang pertama, waqala Abdullah ibnu Umar, beliau berkata, sahibtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi safar. Aku pernah menemani Rasul dalam perjalanan safar beliau. Fakana la yazidu fi safar ala raq'ataini wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kadzalik. Abdullah bin Umar pernah menyampaikan, aku pernah mendampingi Rasul melakukan safar dan Rasul tidak pernah menambah dalam safar itu untuk sholat lebih daripada 2 rakaat. Kecuali maghrib, karena itu witir 3 rakaat. Maka untuk yang pertama ini memang sholat qashar itu boleh. Nah, nanti kita masuk
Apakah qasar itu masuk kategori azimah wajib? Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, ikhtiar suruh memilih. Ini terjadi beberapa pendapat. Namun sebelumnya perlu kita sedikit agak diperluas tentang macam-macam safar. Ada safar yang sifatnya wajib seperti haji, seperti hijrah, dan seperti jihad. Ada safar yang sifatnya sunnah seperti menjenguk orang yang sakit, menjenguk saudara kita, menjenguk kedua orang tua kita. Ada yang safar hukumnya mubah seperti safar untuk berdagang, safar untuk berdharma wisata. Sementara untuk hukum-hukum berkaitan dengan safar, satu, diperbolehkannya mengqashar sholat. Yang kedua, diperbolehkannya qashar dan jamak sekalian, karena bisa saja menjamak sholatnya dan mengqashar sholatnya. Ada cukup yang mengqashar sholat 2 rakaat dilakukan di waktu zuhur, 2 rakaat dilakukan di waktu asar juga ada. Tapi yang untuk diqashar sekaligus dijamak juga diperbolehkan. Kemudian ibadatul fitri fi Ramadan sudah dimubahkan, diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi untuk tidak puasa di bulan Ramadan ini, ayyuhuma afdal, lebih baik meninggalkan puasa atau tetap puasa di bulan Ramadan. Maka para ulama khususnya kaitannya dengan puasa Ramadan, wa antasumu khairul lakum. Kamu melakukan puasa jauh lebih baik daripada tidak puasa walaupun kamu sedang melakukan sebuah perjalanan. Maka alhamdulillah ayat ini banyak dipakai teman-teman yang umroh di bulan Ramadan, walaupun melakukan umroh di bulan Ramadan, tetap mulai berangkat, berada di Mekah, berada di Madinah, bahkan iktikaf di sana, undur dari sana sebelum Idul Fitri, mereka tetap puasa di perjalanan. Mengapa? Karena walaupun safar, puasa itu lebih baik daripada tidak puasa, khususnya Ramadan. Nah, tetapi kan kita boleh untuk melakukan Ramadan, nanti setelah Ramadan namanya qadha, boleh. Kalimatnya lebih baik puasa Ramadan jadi bulan Ramadan daripada sekedar qadha di luar bulan Ramadan. Jadi as-saumul wajib ka Ramadan fis safar afdal minal fitri. Tetap puasa di bulan Ramadan walaupun melakukan perjalanan jauh lebih baik daripada kita tidak puasa. Wa qala ta'ala wa antasumu khairul lakum. Sementara untuk qasrus shalah, mengqashar salatnya, Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbu an tu'tiya rukhsah kama yuhibbu an tu'tiya azaimahu. Allah menyukai memberikan rukhsah itu kemurahan sebagaimana Allah juga memberikan kewajiban. Jadi artinya bagi yang mau ngambil rukhsah untuk qashar, untuk jamak, monggo. Tetapi bagi yang mau tetap, saya tetap sholat pada waktunya, duhur di waktu duhur, asar di waktu asar, duhur tetap 4, asar tetap 4 juga diperbolehkan. Mengapa? Karena dalam Sahih Muslim, kebetulan kitabnya tidak saya bawa, dalam buku Sahih Muslim disampaikan inna sahabah kanu yusafiruna ma'a Rasulillah wa minhum al-qasin wa minhum al-mutimmus shalah wa minhum as-shaim wa minhum al-muftir. Dikatakan sahabat Nabi mereka melakukan safar bersama Rasulullah, sebagian mereka mengqashar salatnya, sebagian menyempurnakan tetap 4 rakaat. Sebagian mereka melakukan puasa, sebagian mereka juga tidak melakukan puasa. Bagi mereka tidak ada yang saling menjelek-jelekan. Maka monggo tinggal kita mau pilih yang mana dari yang ini. Berarti intinya rukhsah itu boleh dipilih antara melakukan rukhsah
atau tidak. Tetapi bagi yang melakukan rusuh, dasarnya pun juga kuat. Sodakotun tasodakallahu biha alaikum fakbalu sodakotahu. Itu namanya sodakoh. Allah sedang bersodakoh kepada kalian, maka ambillah sodakoh tersebut. Artinya yang mengambil rusuh untuk mengkosor sholatnya, menjamak sholatnya, kemudian tidak puasa di bulan Ramadan, kemudian wudhu pun dengan hanya mengusap alat atau kaki bagian atas, tidak harus mencopot sepatu, boleh saja. Tetapi sekali lagi kalau Ibnu Taimiyah lebih memilih karena sholat itu pada waktunya jauh lebih baik daripada tidak waktunya. Innas sholata kanat alal mu'minin kita bermauqota. Beliau lebih memilih untuk tidak mengambil rusuh. Dia tetap pada waktunya dan tetap 4 dilakukan 4. Yang kedua, Ramadan beliau tetap melakukan puasa karena puasa Ramadan yang dilakukan di bulan Ramadan, bukan di luar bulan Ramadan. Monggo, ini tentang urusan safar. Bismillah, kita bagi yang Bapak Ibu semoga melakukan safar Allah berikan keselamatan di mana saja kalian berada, panjenengan berada dalam menggunakan waktu liburan nanti. Kemudian liburan ini memang sebaiknya pergi tidak sendiri, tapi syukur bersama suami, bersama istri, bersama keluarga, sehingga betul-betul ukhuwah ini kita jaga. Waktu masih? Okay. Bapak Ibu, ini yang kami sampaikan di sore hari ini. Sekali lagi dalam melakukan safar, sebaiknya hindari safar-safar yang sifatnya makruh, apalagi safar yang sifatnya adalah haram. Apakah ada safar yang sifatnya sampai makruh menjadi haram? Ada. Sengaja untuk melihat pemandangan di daerah pantai-pantai, apalagi sudah bertuliskan bebas Tuhan. Kalau pantai bebas Tuhan. Artinya di situ boleh tidak menggunakan sesuatu. Kok bisa ya? Oh, ada pantai bebas Tuhan. Ada area bebas Tuhan. Nah, kita tidak usah tergiur untuk mendatangi daerah-daerah yang walaupun sudah yang nulis juga siapa, daerah area bebas Tuhan. Tuhan ada hanya di masjid, Tuhan hanya ada di tempat-tempat ibadah. Di sini tidak ada Tuhan. Ya Allah, hindari kalau nanti ada daerah-daerah yang ditulisi apa dinyatakan sebagai bebas Tuhan. Satu, daerah tersebut kita nyatakan daerah haram untuk kita ziarah. Dua, ada daerah-daerah tertentu mungkin yang membolehkan minum-minuman keras. Maka kita jangan ziarah ke daerah-daerah yang tahlilul haram, menghalalkan barang yang haram. Ini khususnya kayak minuman keras atau dunia perzinahan. Kemudian yang berikutnya, tahlilul haram lagi memperbolehkan, ngapunten sedikit sindiran, bukan sindiran tapi peringatan ibu-ibu. Hari ini banyak goes yang mungkin ketika perjalanan menggunakan pickup, setelah sampai di sana kemudian turunkan semuanya sepedanya, tapi ibu-ibu semuanya. Tidak ada satupun dari bapak sebagai mahram. Mahramnya siapa? Sopire. Nah, sopir pickup sebagai mahram. Padahal perjalanannya sampai di luar pulau Jawa, ke luar pulau Jawa, hanya ibu-ibu saja ketika ditanya, mahramnya sinten Bu? Sopire. Nah, ngoten iki kayak pripun? Mahram sopir ini kayak napa sopir pernah kali jenengan pernah napa nih? Nggih pernah sopir kula. Ya ngoten iki sekedar tambahan karena di hari-hari pemandangan terakhir ini banyak ibu-ibu, bukan banyak tapi ada ibu-ibu yang sampai seperti itu meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak untuk sekedar goes. Setelah sampai di tempat langsung pasang status sudah sampai di berbagai tempat. Monggo. Kali tambah lagi Mas, untuk yang mau
umrah ya. Untuk larangan-larangan sebaiknya ditinggalkan karena kemarin ada kasus membawa HP, kemudian ini mas apa, memfoto petugas sampai HP-nya diminta. Nah ini untuk nanti hal-hal yang sebaiknya dihindari ketika umroh itu nanti tolong disampaikan sehingga nanti ketika kita sudah sampai sana itu tidak ada masalah kaitannya dengan security atau di tempat-tempat afdol ibadah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran di sana. Mungkin ini saja yang kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk mengambil liburan pada bulan Desember sampai Januari nanti. Makatan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.